Persib Bandung resmi mengumumkan dua rekrutan barunya untuk persiapan dari Super League dan juga kompetisi Asia. Dua nama yang diumumkan adalah bek dari Timnas Indonesia Sandy Walsh dan juga satu pemain depan bernama Luka Menalo yang diumumkan secara resmi di Graha Persib di Kota Bandung barusan dengan konsep yang cukup unik, yaitu diawali dengan donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia. Sebelum gua mau mengulik dua pemain ini, gua mau menyoroti bagaimana perkenalan pemain yang tampaknya secara konsep ini berbeda dengan musim lalu. Kalau kalian ingat di bursa transfer awal musim lalu, Persib ini bekerja sama dengan sejumlah media seperti Pikiran Rakyat, lalu juga sempat mengumumkan Sade Ramdhani di Videotron, di mobil iklan yang berjalan. Tapi di musim ini tampaknya mereka sedang melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas di Kota Bandung. Kemarin pada saat mengumumkan rekrutan pertamanya, Persib menggelar goes bareng komunitas sepeda di Bandung sebelum akhirnya mengumumkan bek asal Prancis, dan hari ini diawali oleh donor darah. Dan donor darah ini juga memiliki makna ataupun simbol kalau menurut gua, karena darah ini menyimbolkan Sandy Walsh sebagai pemain timnas Indonesia yang berdarah diaspora ataupun pemain naturalisasi, meskipun dia lahir di luar negeri, tapi dirinya memiliki keturunan kakek nenek, nenek moyang, dan memiliki darah Indonesia dan akhirnya juga bisa membela Indonesia. Dan dilakukan juga pengumuman di tanggal 2 Juni di pukul 2 siang acaranya tadi, sehingga kode-kode ini membuat akhirnya bobotoh pastinya akan berpikir bahwa jersey Argentina yang kemarin diperlihatkan oleh Kang Adit ada makna tersirat, dan jangan salahkan bobotoh kalau berpikiran bahwa akan ada pemain Argentina yang bergabung dengan Persib Bandung menjelang musim baru 2026-2027. Gue mau mulai dulu dari Luka Menalo. Ini merupakan pemain kelahiran Kroasia namun berkewarganegaraan Bosnia Herzegovina yang tadi pagi baru saja dipulangkan oleh Amerika Serikat dari Piala Dunia. Ini merupakan pemain berusia 29 tahun yang berposisi sebagai sayap kiri, posisi yang selama ini ditempati oleh seorang Beckham Putra, seorang Berginho juga pernah bermain di sana, William Barros, bahkan ada beberapa pemain lagi yang dimana ini memang merupakan posisi yang belum pakem ataupun belum ada pemain yang bisa diandalkan di posisi ini. Kalau kita lihat dari karirnya, lebih banyak menghabiskan waktunya di Kroasia, di Liga Kroasia, dan terakhir ini memperkuat klub bernama FK Sarajevo, klub asal Bosnia, bermain sebanyak 21 kali dan mencatatkan 3 gol. Di setengah musim dirinya memperkuat klub ini dari awal tahun sampai akhirnya free agent dan juga pindah ke Persib Bandung. Kalau kita lihat secara keseluruhan, memang pemain ini lebih banyak memainkan sepak bolanya di klub asal Kroasia bernama NK Siroki Brijek. 91 kali bermain, 36 gol dan juga 10 kali assist, dan dirinya juga pernah memperkuat tim besar asal Kroasia bernama Dinamo Zagreb, di mana dia mencatatkan 91 kali penampilan, 11 gol dicetak dan juga memberikan 8 assist. Kalau kita lihat secara total sepanjang karirnya sebagai pemain sepak bola, bermain sebanyak 378 pertandingan, mencatatkan 87 gol dan juga 40 assist. Tidak hanya di level klub tapi juga di level negara, dirinya juga merupakan anggota dari timnas Bosnia mulai dari U19 yang dimana dia bermain sebanyak 5 kali, lalu di Bosnia U21 dia bermain sebanyak 9 kali dan juga mencetak 2 gol. Pernah juga mencicipi cap senior sebanyak 16 kali dan juga mencatatkan 3 gol untuk Bosnia. Ini merupakan striker yang diharapkan merupakan striker tajam yang tidak hanya bisa memberikan assist tapi juga menjadi pembeda, menjadi goal getter dari Persib Bandung, karena lini depan ini yang sudah kita ketahui sudah menjadi masalah dan juga wajib dievaluasi oleh manajemen untuk musim depan. Dan kita akan lihat bagaimana Luka Menalo ini bermain. Di samping juga kita akan menantikan kiprah pertama dari pemain diaspora Sandy Walsh di Super League setelah akhirnya Sandy Walsh diumumkan
oleh Persib Bandung. Kita tahu Sandy Walsh merupakan pemain yang berposisi di bek sayap kanan, yang dimana biasanya Persib Bandung menempatkan Kakang Rudianto di sana. Tapi secara jujur gue harus katakan untuk dari segi kualitas Kakang mungkin agak sedikit belum cukup untuk Persib Bandung berkompetisi di Asia, terutama di ACL2, sehingga butuh pemain yang memiliki atribusi, memiliki kualitas Asia yang bermain di posisi tersebut. Dengan kehadiran Sandy Walsh, mungkin ini mempertebal juga kedalaman skuad di kanan, karena selain dari Kakang, kita tahu Putros juga bisa bermain di sana, meskipun juga dalam beberapa pertandingan Putros sering dimainkan sebagai gelandang bertahan. Kalau kita lihat dari segi pengalaman, memang Sandy Walsh berpengalaman mencicipi pendidikan sepak bola di Eropa, bahkan pernah membela Belanda U17 di Euro di tahun 2012. Sehingga ketika kita berbicara pemain yang mengenyam ataupun dibesarkan di sepak bola Eropa, dari segi visi permainan, dari segi operan, dari segi fisik, pemain ini tentu biasanya lebih baik dibandingkan dengan pemain-pemain lokal Indonesia. Selain itu juga dari sisi pertahanan, Sandy Walsh kita tahu memiliki gaya main yang cukup kuat dari segi pertahanan, dan juga dirinya juga bisa menjadi peng-assist untuk striker-striker dengan umpan-umpannya yang menyisir di sisi kanan klub yang dia bela. Karena kalau kita lihat dari 23 pertandingan dirinya membela timnas Indonesia, 3 gol sudah dicetak, 3 gol untuk bek sayap, tentu prestasi ataupun angka yang cukup baik sebetulnya. Kalau kita lihat dari di Buriram juga, dirinya sudah bermain sebanyak 35 kali dan mencatatkan 5 gol dan juga 2 assist di musim lalu. Di mana ini merupakan total caps dan juga gol serta assist dari Sandy Walsh di setiap kompetisi. Kalau nggak salah ada 5 kompetisi yang diikuti oleh Buriram di musim lalu, dan kita tahu Buriram merupakan juara dari Thai League. Ini merupakan klub terbesar, klub terkuat dari Thai League. Dan di ACL2 meskipun memang tidak bermain sebagai starter, tapi Sandy Walsh sering dimainkan sebagai pemain pengganti. Sebelum ke Buriram, sebetulnya Sandy Walsh sendiri pernah bermain di J-League, di Liga Jepang bersama dengan Yokohama. Namun kalau misalnya kita lihat secara karir, dirinya lebih banyak bermain di Mechelen yang merupakan klub tier 1 dari Liga Belgia. Sehingga sekali lagi secara pengalaman ini akan menjadi kekuatan baru dan juga tambahan baru untuk Persib Bandung, terutama di posisi bek sayap kanan. Dan semoga ini juga menjadi motivasi untuk seorang Kakang Rudianto yang memiliki potensi dan juga tampil sebetulnya cukup konsisten di musim lalu untuk bisa bersaing dan juga mengambil ilmu dari seorang Sandy Walsh. Sekarang pertanyaannya, ada narasi yang gue baca gue nggak bisa katakan itu media, itu purely opini kalau menurut gue, yang diposting di media sosial di salah satu akun yang gue juga nggak tahu siapa adminnya. Dan narasinya secara garis besar mengatakan ada penurunan karir kalau misalkan pemain dari timnas Indonesia ini kembali ke Indonesia. Gua rasa pernyataan yang ngawur, pernyataan yang ngaco. Kenapa demikian? Karena Sandy Walsh datang ke Persib Bandung bukan untuk bermain di BRI Super League saja, tapi dirinya akan bermain di 2 kompetisi Asia berbeda. Tentu ini menjadi berbeda karena secara level kompetisi ACL2 kita lihat bagaimana Persib Bandung dari musim pertamanya sangat struggle, tidak bisa lolos grup. Kemarin bermain di 16 besar juga kalah dari Ratchaburi, sehingga secara persaingan, secara kompetitif ini sangat-sangat sulit. Apalagi juga Persib Bandung akan bermain di Shopee Cup. Ini merupakan pertemuan tim-tim yang ada di ASEAN, dan kemarin juga kita tahu dirinya ataupun Persib akan bermain lagi bersama dengan Lion City, JDT, raja dari Liga Malaysia, dan juga akan berhadapan dengan Port FC. Kalau misalnya kita lihat, Persib memang sangat membutuhkan pemain-pemain ini. Tadi yang gue katakan, memperdalam sisi dari back sayap kanan Persib dan juga mempertajam lini depannya dengan kehadiran dari Luka Menalo dan juga Sandy Walsh. Dan kalau misalkan kalian lihat bagaimana Tom Hai dan juga Eleanor Reinders ini bisa membuktikan bahwa kembalinya ataupun pulangnya mereka ke Indonesia ini bukan suatu penurunan karir, karena pada akhirnya ini akan berbalik ke individu masing-masing. Kita lihat bagaimana seorang Tom Hai di timnas Indonesia pada awal kedatangannya, atau mungkin di Almer City ketika bermain di Eredivisie,
secara statistik dia tidak bisa bermain selama 90 menit, selalu diganti di menit 60, 70, bahkan dulu ada ungkapan bahwa seorang Tom High sudah menjadi kepiting rebus ketika sudah memasuki menit-menit tersebut. Ini persoalan fisik, tapi seorang Tom High dengan profesionalitasnya sebagai pemain sepak bola bisa membuktikan kalau fisiknya bisa ditingkatkan, dan di Persib Bandung kita tahu meskipun di awal-awal struggle tapi dirinya bisa bermain 90 menit plus ketika berseragam dari Persib Bandung. Begitupun dengan Elino Reinders ketika datang banyak yang meragukan karena tidak dipakai oleh Coach Shin di timnas saat itu. Namun di era Bojan Hodak, ketika Bojan tahu bagaimana memaksimalkan kemampuan dari pemain ini, Eliano menjadi pemain yang tidak tergantikan, bisa bertahan dengan baik, bisa menyerang dengan baik, bisa diandalkan di posisi manapun dengan fisik stamina yang luar biasa. Sehingga sekali lagi pembuktian dari Haye dan Joe Eliano ini mematahkan anggapan kalau pemain diaspora pulang ke Indonesia ini sebuah penurunan karir, kecuali pemain tersebut datang tidak masuk skema, duduk di bangku cadangan, tidak bisa bersaing, tapi balik lagi akhirnya itu merupakan pilihan dan juga tergantung individu masing-masing apakah mereka bisa memperlihatkan profesionalitasnya sebagai pemain sepak bola dan juga menunjukkan kualitasnya untuk bisa mendapatkan tempat di setiap kompetisi. Karena kita lihat juga Super League di musim ini tidak bisa dibandingkan dengan Liga Super Indonesia di beberapa tahun terakhir, dari 10-20 tahun ke belakang, karena jauh lebih sulit bermain. Sekarang sudah bermain dengan taktikal, kualitas pertandingan sudah juga meningkat, kualitas wasit juga sudah meningkat dengan adanya bantuan VAR, sehingga gua rasa dan gue tidak setuju kalau Super League ini masih dipandang sebelah mata oleh sejumlah pihak, apalagi mereka yang masih buat konten dari BRI Super League. Sungguh miris kalau gue katakan. Dan kalau misalkan kita lihat sebetulnya, dan juga gue di konten ini gue mau sampaikan, kalian juga harus sadar kalau sebetulnya tanpa merendahkan para pemain dari diaspora kita, tapi kita juga harus melihat bagaimana kualitasnya dibandingkan dengan pemain-pemain di Eropa. Mungkin kalau misalnya Jay Itzes ataupun Emil Audero yang pulang ke Indonesia, gue juga akan kecewa karena mereka ini adalah pemain-pemain yang bermain di top tier Eropa. Mereka bisa bermain konsisten di Serie A. Keduanya tidak tergantikan, main week by week, dan tanpa harus pulang ke Indonesia, mereka bisa memanfaatkan, bisa memperjuangkan tempatnya di Serie A. Dan sekali lagi, ini tergantung dengan individu dari masing-masing. Karena kebanyakan dari para pemain dari diaspora kita sebetulnya ini pemain dari top tier 2 atau 3 dari Eropa. Dan kalau misalnya kita berbicara mengenai kompetisi di Eropa, ini nggak hanya soal kualitas pemain, tapi bagaimana regulasi di liga yang mereka mainkan, karena akan lebih sulit pemain non-Eropa bermain di sebuah liga di Eropa dibandingkan dengan pemain-pemain yang memang memiliki paspor dari Uni Eropa. Begitu juga dengan agen yang juga berpengaruh pada perpindahan sebuah klub, sehingga jadi tidak sesimpel mereka ini pemain diaspora dan mereka ini bisa berkompetisi di Eropa. Kita lihat saja Ole Romani yang menjadi juru selamat dari Indonesia, menjadi goal getter dari timnas, tapi dia juga harus diakui cukup struggle dalam mendapatkan menit bermain di Oxford, karena kita tahu secara persaingan Oxford yang kemarin bermain di divisi 2 Liga Inggris ini masih masuk dalam top 10 dari liga terbaik di Eropa, sehingga kompetisinya sangat kuat dan sekali lagi ini tergantung dari para pemain. Selain itu juga gue harus katakan bahwa para pemain ini sebagai atlet, masa durasi mereka berkiprah kan ya 15 tahun, mereka sudah sangat beruntung. Let's say 10 tahun, jadi mereka juga harus bisa membagi antara mengejar ambisi mereka sebagai atlet dan juga mencari uang. Jadi gue juga tidak bisa menyalahkan kepada pemain-pemain yang sudah kepala tiga seperti Tom High, seperti Sandy Walsh mungkin yang kembali ke Indonesia karena mendapatkan tawaran yang tinggi. Karena pada akhirnya mereka ini profesional, mereka ini mencari uang, dan gue harapkan ketika mereka sudah mendapatkan uang yang banyak, uang yang tinggi, kontrak yang tinggi di Indonesia, mereka tidak hanya mencari uang tapi juga bisa menularkan profesionalitas, kualitas, skill mereka kepada para pemain di Indonesia, dan juga memberikan kontribusi untuk hal ini adalah Persib Bandung di kompetisi nggak hanya lokal tapi juga di Asia, agar nantinya ada tim kita yang bisa bersaing secara konsisten
tahun ke tahun di kompetisi Asia yang sedang sekarang dijalani oleh Persib Bandung. Kalau menurut kalian gimana kedatangan dari Sandy Walsh dan juga apakah ada pemain diaspora lain yang akan datang ke Persib Bandung di bursa transfer kali ini? Coba kita diskusi di kolom komentar.